Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat datang, selamat menyaksikan video ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi Al-Banjari seperti video sebelumnya, yakni jilid yang pertama tetapi pada bagian yang kedua, yakni berisi pengantar awal tentang Hadrah Al-Banjari. Pada bagian pengantar awal Hadrah Sholawat Al-Banjari, yakni berisi tentang bagian-bagian dalam penabuh Al-Banjari dan perbedaan istilah lanangan dan wedoan dalam tabuhan Hadrah Al-Banjari. Yang pertama, bagian-bagian penabuh Hadrah Sholawat Al-Banjari. Ada dua bagian dalam Hadrah Sholawat Al-Banjari, yakni yang pertama bagian vokal dan kedua bagian penabuh. Untuk bagian vokal, mereka berada di posisi depan sebagaimana di gambar yang ditampilkan, dan posisi penabuh berada di belakang vokal itu sendiri. Jadi sewajarnya setiap pertunjukan Banjari, baik itu festival Banjari dalam ranah pertunjukan atau musabaqah atau perlombaan, setiap posisinya vokal berada di barisan depan dan penabuh berada di barisan belakang. Namun untuk kali ini kita terlebih dahulu atau kita kupas dulu untuk bagian penabuh, yakni bagian barisan belakang. Bisa kita lihat pada gambar yang satu ini. Nah, untuk bagian penabuh Hadrah Al-Banjari biasanya ada 5 orang. Kenapa 5 orang? Karena hal ini mengacu pada setiap Fesban, yakni Festival Al-Banjari, baik itu pada ranah musabaqah atau perlombaan, atau itu mengacu pada ranah pertunjukan Hadrah Al-Banjari sebagaimana biasanya, yakni 5 orang penabuh, di mana salah satu di antara mereka pasti menabuh bas dan 4 yang lainnya menabuh rebana Al-Banjari sebagaimana yang tertera pada gambar yang satu ini. Bisa kita lihat bahwa dari semua penabuh itu, dari 5 orang penabuh, salah satunya adalah penabuh bas, di mana penabuh bas pada posisi ini berada di paling kanan atau di sebelah kiri panggung. Nah, itu adalah penabuh bas. Nah, sekarang kita sisihkan dulu penabuh bas, kita bahas penabuh Hadrah rebana atau terbang Al-Banjari, yakni 4 yang ada di sisi yang satunya. Nah, mengingat dari apa yang telah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa penabuh minimal adalah 2 orang, yakni menabuh lanangan dan menabuh wedoan. Jadi dari 4 itu manakah yang menabuh inti lanangan dan inti wedoan? Jawabannya adalah yang di tengah-tengah itu. Jadi 2 orang di tengah itu adalah penabuh inti lanangan dan wedoan. Nah, jika yang sebelah kanan merupakan inti lanangan atau penabuh inti lanangan, maka yang sebelah kiri adalah penabuh inti wedoan. Nah, ini boleh dibalik. Jika yang di sebelah kiri merupakan penabuh inti lanangan, maka yang di sebelah kanan merupakan penabuh inti wedoan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin muncul di benak kalian, loh Mas, kenapa kok kalau sudah ada inti, mengapa ditambah lagi 2 penabuh rebana? Nah, ini jawabannya. Kalau 2 penabuh di tengah adalah penabuh inti, yakni lanangan dan wedoan, maka yang di samping adalah penabuh golong. Nah, namanya adalah golong atau penabuh golong. Nah, sama seperti penabuh inti, bahwa penabuh golong ada yang golong lanangan, juga ada yang golong wedoan. Tergantung posisinya. Jika posisi penabuh inti lanangan ada di sebelah kiri, maka di sebelah kirinya yakni penabuh golong wedoan. Dan di sisi yang satunya adalah penabuh golong lanangan. Jadi pada kali ini
posisinya pasti bersilang dan harus seperti itu supaya apa? Supaya tabuhannya nanti bisa padu dan bisa diracik sebagaimana mestinya. Nanti bunyinya bisa menjadi lebih khas lagi kalau ditata berselang-selang atau bersilangan seperti itu. Jadi ketika kita simpulkan lagi, kalau di sebelah kiri merupakan penabuh golong wedokan atau yang di sebelah kanan panggung itu nggih. Jadi di sebelahnya merupakan penabuh inti lanangan, kemudian di sebelahnya penabuh inti wedokan dan di sebelahnya lagi penabuh golong lanangan dan di sebelahnya ada bas. Jangan dilupakan kalau kita masih mempunyai seseorang yang sedang menabuh bas di sana. Nah, mungkin terbesit pikiran, oh nggih, kalau penabuh inti merupakan menabuh inti dari setiap tabuhan banjari, baik itu lanangan dan wedokan. Lalu apa sih fungsinya penabuh golong itu, baik itu golong lanangan atau golong wedokan? Nah, seperti ini. Jadi, penabuh golong yang lanangan itu berfungsi untuk mengatur tempo dan mengatur hentakan. Itu merupakan penabuh golong lanangan. Dan untuk penabuh golong wedokan berfungsi untuk penambah dinamika dan ketebalan bunyi rebana. Jadi jangan dianggap remeh penabuh golong ini. Karena penabuh golong ini juga mempunyai fungsi yang tak kalah pentingnya dari penabuh inti. Jadi 4 penabuh ini tidak boleh salah satunya dianggap remeh dan tidak boleh salah satunya dianggap paling baik atau oh aku rek inti penabuh lanangan wis pasti semua kendali semua kontrol ada di saya. Nah, tidak boleh merasa seperti itu karena semua penabuh mendapatkan perannya masing-masing. Oleh karena itu kenapa ada penabuh inti dan kenapa ada penabuh golong. Yang lebih penting lagi, kenapa ada lanangan dan kenapa ada wedokan. Nah, kita bahas di bagian yang nomor 2. 2. Perbedaan istilah lanangan dan wedokan atau istilah nikahi dan nganai dalam tabuhan hadrah al-banjari. Perlu kalian ketahui bahwa tabuhan dalam hadrah al-banjari sejatinya mengacu pada prinsip kehidupan yang berpasang-pasangan. Misalnya seperti hidup dan mati, siang dan malam, kanan dan kiri, depan belakang, serta laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itulah gambaran dari tabuhan al-banjari, yakni memiliki prinsip yang berpasang-pasangan, di mana sifatnya berbeda tetapi dari perbedaan itulah sifatnya saling melengkapi. Istilah lanangan dalam tabuhan al-banjari dimaksudkan untuk mengisi peran seorang laki-laki dan istilah wedokan dimaksudkan untuk mengisi peran seorang perempuan. Karena itulah namanya diserap dari bahasa Jawa untuk memudahkan penyebutan bahwa seorang laki-laki dalam bahasa Jawa disebut dengan lanangan dan seorang perempuan disebut dengan wedokan. Nah, untuk itu penyebutannya menjadi oh ini tabuhan lanangan dan yang satunya pasti tabuhan wedokan. Selain dari istilah tersebut, yakni istilah lanangan dan wedokan, ada sebutan lain yang kalian ketahui. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah tahu bahwa selain lanangan dan wedokan, istilah tersebut adalah sebutan nikahi dan nganai. Ya, nikahi dan nganai. Menurut guru-guru kita, nikahi itu dinisbatkan kepada lanangan. Jadi kalau tabuhannya nikahi adalah tabuhan lanangan. Mengapa lanangan disebut juga dengan nikahi? Karena lanangan memiliki peran untuk menikahi seorang perempuan. Jadi lanangan yakni menikahi. Jadi istilah lanangan adalah istilah nikahi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk wedokan, kenapa istilahnya nganai? Jadi istilah nganai ini dinisbatkan kepada perempuan
di mana perempuan itu bertugas dalam menganaki atau menganai, yakni mengandung seorang anak. Jadi perempuan itu memiliki salah satu anugerah yang tidak bisa dimiliki oleh seorang laki-laki, yakni mengandung seorang anak. Makanya wedoan juga disebut dengan nganai. Jadi lepas dari keduanya, kenapa sih kok dinamakan lanangan dan wedoan? Kenapa nggak dinamakan, oh ini tabuhan siang, ini tabuhan malam, atau ini tabuhan atas, ini tabuhan bawah? Kenapa kok lanangan dan wedoan? Nah, itu mungkin sekilas menjadi pertanyaan yang mendasar nggih. Jadi kenapa sih kok lanangan, kenapa sih kok wedoan? Nah, jawabannya karena lanangan sebagaimana seorang laki-laki menurut filosofi-filosofi yang ada, yakni bertugas untuk memimpin di depan dan menjaga di belakang. Seperti itu. Mengapa lanangan? Karena tabuhannya memang seperti itu. Mengawali di depan dan mengakhiri di belakang. Untuk dasar memang seperti itu. Dan wedoan sebagaimana filosofi-filosofi yang ada, yakni di mana tugas perempuan adalah melengkapi kekurangan sang lelaki. Seperti itu. Mengapa banyak atau terdapat salah satu pepatah di mana ada laki-laki yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat pula. Nah, itulah rahasianya mengapa tabuhan ini dinamakan dengan tabuhan lanangan dan satunya dinamakan dengan tabuhan wedoan. Nah, dari ungkapan yang telah saya bilang tadi, di mana lanangan memimpin di depan dan menjaga di belakang, memang sejatinya seperti itu untuk tabuhan lanangan. Jadi, untuk tabuhan lanangan, dia memulai di depan dan mengakhiri di belakang. Dan tugas penabuh wedoan atau rumus tabuhan wedoan adalah mengisi tengah-tengahnya. Mungkin memang secara teknis atau secara tabuhan utuh tidak sepenuhnya seperti itu, tetapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Dan bisa kita ungkap atau kita kupas bersama-sama dalam gambaran ini. Baiklah, pada gambaran kali ini kita akan membahas alasan mengapa lanangan memulai di awal dan mengakhiri di belakang, dan mengapa tabuhan wedoan mengisi celah atau sela-sela di antara tabuhan lanangan tersebut. Nah, perlu kiranya sebelum kita membahas hal tersebut, perlu kita ketahui tentang rumus dasar dari tabuhan lanangan itu sendiri dan tabuhan wedoan. Nah, sudah tertampil di depan layar kalian bahwa yang di atas adalah tabuhan lanangan dengan bunyi seperti ini. Baiklah, kemudian yang di bawah adalah tabuhan wedoan dengan bunyi seperti ini. Baik, setelah kita mendengarkan masing-masing bunyi dari tabuhan lanangan dan wedoan, maka sebaiknya kita dengarkan bersama-sama. Jika tabuhan lanangan dan wedoan tersebut digabung, dipadukan, dan dibunyikan bersama-sama, maka kedua rumus tersebut akan tersusun sebagaimana berikut dan bunyinya akan terdengar seperti ini. Nah, dari situlah bisa kita ambil kesimpulan. Jika kedua tabuhan tersebut kita padukan atau kita bunyikan bersama-sama, maka bunyinya akan menjadi semakin kompleks dan saling melengkapi, sehingga irama dan ketukannya bisa terdengar harmonis. Seperti itu, nggih. Nah, terlepas dari hal tersebut, kita pecah kembali lanangan dan wedoan. Nah, bisa kita lihat di sisi yang paling belakang terdapat dua buah rumus, dua buah tabuhan baik lanangan dan wedoan, yaitu ada T itu untuk tak dan D untuk dung. Di mana yang lanangan agak renggang dan untuk wedoan
terlihat lebih rapat. Seperti itu. Jika kita gabungkan, nah maka tersusun 3 pukulan. Tak, tak, dung. Seperti itu. Dan tak di awal, tanda yang di awal T itu merupakan tabuhan lanangan. Nah, jika kita tarik kembali. Dan untuk dung yang di belakang adalah dung lanangan. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tak di wedoan mengisi celah di antara lanangan. Itulah mengapa alasan disebut-sebut bahwa lanangan menabuh di awal dan menabuh di akhir. Dan wedoan mengisi celah di tengah-tengahnya. Nah, untuk dung wedoan yang di belakang itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Karena dung di belakang tersebut merupakan pasak atau pondasi awal musik itu dimulai. Jadi karena musik ada ketukan, maka itu menjadi ketukan awal musik itu dimulai dan diakhiri. Seperti itu. Nah, jika kita gabung kembali, terdapat tabuhan bahwa lanangan itu selalu mendahului dan wedoan selalu mengikuti setelahnya. Nah, mengapa alasan itu bisa sangat masuk akal ketika kita mengibaratkan bahwa lanangan memimpin di depan dan wedoan rapat mendampingi di belakangnya. Seperti itu. Jadi, tidak boleh wedoan menyalip lanangannya dan wedoan terlalu jauh di belakang lanangan itu tidak baik. Sama seperti tabuhan Al-Banjari. Seperti itu nggih. Jadi semua tabuhan ada siklusnya, ada tempatnya dan ada kaidah rumus untuk dimainkan. Seperti itu. Ini hanya untuk pemahaman dasar. Untuk kalian yang sudah mahir, kalian boleh mengembangkan, bahkan kalian boleh improvisasi tabuhan asalkan bunyinya tidak menyalahi kaidah yang ada. Nah, alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kalian sudah mulai memahami apa itu tabuhan lanangan dan apa itu tabuhan wedoan. Bahkan untuk kalian sudah memahami pembahasan yang pertama tadi, yakni pembagian dari penabuh-penabuh Al-Banjari, di mana ada 5 orang penabuh, salah satunya menabuh bass dan 4 yang lainnya menabuh terbang atau rebana, di mana 4 ini terbagi menjadi 2, yakni penabuh inti dan penabuh golong, di mana dua-duanya baik inti dan golong memiliki rumus sendiri-sendiri, yakni inti lanangan dan inti wedoan, dan juga golong lanangan dan golong wedoan. Baiklah, saya rasa sudah selesai 2 pembahasan pada bagian pengantar awal Hadrah Al-Banjari jilid pertama ini. Untuk kalian yang masih merasa belum paham karena ini merupakan format video, kalian boleh putar ulang dan simak kembali apa yang belum kalian pahami. Dan untuk yang masih kesulitan dalam memahaminya, kalian boleh tinggalkan beberapa pertanyaan di kolom komentar. Atau kalau kalian memiliki kontak saya atau satu grup dengan saya atau lain sebagainya, kalian boleh langsung kontak saya. Seperti itu nggih. Saya rasa karena pengantar awal ini sudah selesai, marilah kita melanjutkan di pengantar lanjutan, yakni bagian ketiga dari jilid yang pertama. Tetapi kita tidak akan membahas pada video ini. Hal itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallim ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.